Oke. Banyak orang berpikir bahwa yang namanya menikah hanya sekedar apa ya? Hanya sekedar untuk seksual. Ya, biasanya bujangan sangat liar imajinasinya tentang seksual. Bisa pria atau wanita sangat imajinasi soal itu. Atau motivasi yang lain saya tidak tahu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita betul-betul mencermati, pernikahan adalah satu proses untuk mencapai puncak pencerahan. Iya, jadi kemarin ya beberapa rekaman sebelumnya kita sudah membahas soal vibrasi force ya. Di situ ada beberapa getaran-getaran, ada vibrasi power dan sebagainya. Anda mungkin sudah mahir melakukannya sendirian, karena saat sekarang mungkin bagi Anda yang sudah bujangan, mahir, oke, it's okay. Tetapi ketika Anda nanti menikah, Anda bisa kembali lagi dari nol. Jadi menikah adalah sarana yang lebih kondusif bagi kita untuk meningkatkan level penguasaan kita terhadap pengelolaan emosi dan pikiran. Dan tentunya ini nyangkut dengan vibrasi dong. Ya, banyak orang yang waktu bujangan begitu bijaksana, begitu tenang ya, ketika sudah menikah bisa berubah. Karena itu tadi, kita sangat mudah untuk berjalan sendiri ya, mencapai sesuatu hal yang sangat pribadi, tapi ketika sudah melibatkan orang lain, ini sudah melibatkan banyak kepentingan ya. Minimal kalau Anda sudah menikah 2 kepentingan. Di situ muncul friksi atau gesekan karena apa? Mulai ada perbedaan. Nah, dan kalau kita amati, banyak nggak teman-teman di sekitar kita yang sebelum menikah dengan sesudah menikah mereka berubah drastis. Berubah drastis di sini bukan hanya dari segi status mereka ya, dari yang belum menikah di KTP jadi menikah. Bukan itu, tapi Anda perhatikan mungkin yang paling nampak adalah dulunya kurus ya, dulunya terlihat lusuh. Setelah menikah tiba-tiba jadi rapi, tiba-tiba berat badannya naik ya, kayak saya setelah menikah. Berat badan saya dalam waktu 2 bulan naik 20 kilo. Ya, dulu berat badan saya 48 gitu ya, setelah itu bisa sampai 70. Ya, bisa mencapai berat badan ideal ya. Kata teman-teman susunya cocok. Oke, ya. Atau mungkin Anda melihat teman Anda yang dulu secara finansial dia semrawut, kacau. Tapi tiba-tiba setelah menikah, karirnya bagus. Anda perhatikan. Nah, tapi Anda mungkin juga muncul sebuah bantahan atau mungkin sebuah fenomena yang juga Anda lihat. Pak, saya punya teman dulunya itu gemuk, dulunya sehat. Setelah menikah dia malah kelihatan kurus, sakit-sakitan, menderita. Atau tadi terkait dengan finansial, dulu kelihatannya sangat mapan. Setelah menikah kok jadinya kelihatan selalu kekurangan, selalu ada problem finansial. Anda jadi bertanya-tanya, mungkin bagi yang masih jomblo, jangan-jangan sebenarnya menikah itu membawa kita pada perubahan hidup yang lebih baik atau membawa kepada perubahan hidup yang lebih jelek. Nah, kembali lagi, pernikahan itu sendiri adalah satu momen yang sesungguhnya, kalau dalam pengalaman saya, itu bisa mengubah hidup menjadi lebih baik. Oke, lalu bagaimana kalau memang kita mau mengarahkan supaya pernikahan itu mengarah ke kehidupan yang lebih baik ya? Jadi kita perlu mencek dulu, ini nyangkut dengan keyakinan ya. Keyakinan kita itu tentang pernikahan apa? Ingat ya, kalau misalkan kemarin yang kita bahas tentang keyakinan dan vibrasi, saat kita feel good dan feel bad itu adalah sebuah pesan kita dari keyakinan. Kalau Anda setiap mau menikah, memikirkan pernikahan, atau Anda yang sudah pernah menikah lalu ketika memutuskan mau menikah lagi ada feel yang gak enak, berarti ada sebuah keyakinan atau memori tertentu yang terekam di dalam diri Anda. Kalau bagi yang jomblo, mungkin ketika Anda mau menikah kok jadi gak enak ya, gak enak di dada, berarti ada sebuah keyakinan di dalam diri Anda tentang pernikahan. Dan itu kalau feeling bad ya, feels bad, berarti Anda punya keyakinan yang buruk tentang pernikahan.
Saya tidak tahu, mungkin Anda menganggap pernikahan itu akan akan merusak hidup Anda, akan menyulitkan, akan merepotkan. Itu diawali dari situ. Nah, karena begini, ketika Anda mengawali sebuah langkah menuju ke pernikahan ini lalu punya sebuah mindset, sudut pandang tentang pernikahan begitu, maka yang akan Anda hadirkan di dalam hidup Anda kan, karena Anda vibrasinya begitu terus, Anda akan menghadirkan jodoh, ya, menghadirkan sosok wanita atau sosok pria yang akan sesuai dengan frekuensi Anda. Anda membayangkan nanti bakal begini, begitu yang jelek. Maka ketika Anda menikahi seseorang, ketemunya yang begitu. Tetapi ketika sebaliknya Anda punya suatu sudut pandang yang bahwa pernikahan itu bisa memperbaiki hidup dan sebagainya, berarti Anda akan juga menghadirkan yang seperti itu. Jadi bagi yang sekarang mungkin sudah menikah kemudian mengalami satu friksi dalam rumah tangganya yang tajam ya saya bilang. Jadi kalau 1 tahun awal itu setiap orang akan adaptasi. Pasti saya dengan istri saya juga di awal-awal akan banyak karena pertama kali bersama. Karena saya dengan istri saya tidak mengalami masa pacarannya. Jadi pacarannya 1 tahun itu mengalami satu saling menyesuaikan diri, saling mengenali. Itu wajar. Tapi kalau berkepanjangan terjadi konflik yang cukup tajam, cek belief Anda. Ini nyangkut dengan materi yang beberapa hari sebelumnya yang kita rekaman, ya, yang kita bahas dalam rekaman. Nah, jadi benahi dulu belief Anda tentang pernikahan. Itu akan menentukan nanti Anda ketemu siapa, itu aja. Kalau sudah terlanjur, Pak, saya sudah terlanjur ya, Pak. Dulu saya menikah, belief saya keliru, ya. It's okay, tidak ada waktu terlambat. Anda bisa benahi sambil jalan sekarang. Dan tentunya yang dibenahi bukan hanya Anda. Jangan-jangan beliefnya istri Anda atau suami Anda pun sama, pasangan Anda. Dirubah bareng-bareng, vibrasi akan berubah, realita Anda akan berubah. Oke, nah, kalau yang jadi penghalang orang ketika awalnya mau menikah biasanya mindset tentang itu ya. Ada juga mungkin yang terkait dengan masalah mencari yang sempurna ya. Kalau dalam pengalaman saya banyak kok orang yang sudah merasa pasangannya sempurna setelah dinikahi, akhirnya juga berakhir kok. Artinya berakhir dalam arti banyak konflik akhirnya pisah ya. Kemudian atau mungkin terlalu lama memegang prinsip itu bagi dia orang nggak sempurna terus akhirnya ya nggak nemu-nemu dong karena dia terlalu selektif. Jadi kalau senyatanya ya manusia ini adalah punya min plus ya, dan ketika kita bertumbuh bersama itu saling memperbaiki, saling menyempurnakan, dan proses sempurna itu adalah metamorfosis umur hidup. Jadi sempurna itu terus nanti sampai akhir hayat. Jadi tidak ada yang namanya jodoh yang sempurna. Tetapi Anda bisa membuat satu kriteria yang setidaknya tidak menyulitkan hidup Anda sendiri dalam mencari pasangan hidup. Oke. Nah, mungkin juga ada sebuah pertanyaan, Pak, kalau jodoh saya itu sebenarnya siapa? Sebenarnya semua orang berpotensi menjadi jodoh Anda kalau dalam sudut pandang saya, karena saya sekarang masih sangat cocok dengan konsep samudera kemungkinan, di mana kita dalam samudera kemungkinan setiap alur kisah hidup kita sudah ditulis di situ. Semua cerita kita sudah ditulis dan sudah selesai. Hanya satu yang nanti akan menjadi pengalaman yang Anda alami, yaitu apa yang Anda pilih. Dan dari alur cerita ini Anda bisa nyebrang dari satu alur cerita ke cerita lain. Dan di setiap alur cerita, itu jodoh Anda udah beda-beda. Anda mau menikahi siapa? Karena tentu kita juga heran kan, ada orang yang merasa sudah jodoh, tiba-tiba di tengah jalan nggak jodoh. Jadi jodoh atau bukan? Jodoh juga sebenarnya. Tapi kembali lagi tergantung pilihan-pilihan kita dalam setiap menjalani cerita itu. Oke, jadi Anda tidak perlu pusing jodoh Anda siapa. Setiap alur itu ada jodohnya sendiri-sendiri, dan itu akan merubah satu paket rezeki Anda akan beda di setiap alur, waktu kematian Anda beda, dan sebagainya. Ini akan kita bahas kalau soal kematian di dalam rekaman yang berbeda. Baik, nah, sekarang kalau misalkan sudah menikah ceritanya ya, Anda sudah memutuskan untuk menikah, kemudian dalam menjalani pernikahan ini,
apa yang sebaiknya perlu kita lakukan. Jadi saya pribadi menikah belum terlalu lama ya, baru hampir 3 tahun. Jadi sebenarnya tidak layak juga mengajari teman-teman atau Anda yang sudah cukup lama usia pernikahannya. Tapi minimal saya cukup kompeten untuk sharing bagi teman-teman yang belum menikah atau usia pernikahannya masih di bawah saya. Tapi saya belajar juga dari orang-orang yang pernikahannya langgeng, yang sampai mereka kakek nenek ya, bahwa dalam proses setelah menikah yang memutuskan untuk memilih ini, di sini bertumbuh bersama. Di sini akan menciptakan satu kehidupan yang harmoni. Nah, saya perhatikan bahwa tadi yang saya bahas di depan, kualitas hidup kita setelah menikah ini ditentukan proses ini. Karena disinilah saya punya kesimpulan bahwa menikah itu sendiri adalah juga permainan vibrasi. Kalau kita banyak bermain di wilayah vibrasinya yang force ketika kita menikah, maka hidup kita akan tidak baik. Ketika kita banyak bermain di wilayah power, maka hidup kita akan baik. Nah, jadi bagi Anda yang sudah menikah kemudian merasa kok karirnya seret ya, kemudian kesehatan Anda menurun, hubungan dengan sekeliling nggak bagus, banyak apesnya, Anda cek, pasti banyak permainan di wilayah vibrasi force dalam Anda membangun rumah tangga. Gini, jadi dalam berumah tangga, dalam kita menjalin hubungan dengan pasangan ya, dengan suami atau istri Anda, di situ pasti melibatkan emosi kan, pasti melibatkan pikiran. Ya, dalam keseharian Anda berkomunikasi dengan dia banyak apanya? Banyak marahnya? Atau banyak melekatnya? Atau Anda banyak cintanya? Dan sebagainya. Anda bisa cek lagi di tabel force dan power yang kemarin. Kalau misalkan Anda banyak bermain di wilayah yang tabel bawah, yang force, yang di tabel force, ya sudah, Anda tidak perlu mempertanyakan kenapa ya Pak, saya setelah menikah dengan dia kok hidup saya tidak baik. Bukan masalah menikah dengan dianya, tapi juga Anda bermain di vibrasi yang keliru. Ketambahan kalau dua-duanya bermain di vibrasi yang keliru. Menikah itu melipat gandakan rezeki kok. Saya sudah membuktikan sendiri, teman-teman saya juga sudah membuktikan. Meskipun ada yang juga sebaliknya, saya amati adalah karena berbeda wilayah. Kalau Anda sering bertengkar dengan istri, sedikit-sedikit cekcok, jadi persoalan, lah gimana hidupmu baik? Sementara doa adalah feeling. Anda di rumah nggak betah. Ingat ya, ketika vibrasi kita jelek, apalagi pria dan wanita ini kan sebenarnya mereka dari dua kutub yang berbeda, yin dan yang. Ketika bersatu seharusnya itu akan menciptakan satu pusaran energi yang lebih besar. Karena konsepnya di sini adalah sinergi, bukan 1 tambah 1 jadi 2, 1 tambah 1 jadi bisa lebih dari bisa 2, bisa 3, bisa 4, bahkan bisa min 1, min 2, min 10, tergantung sinergi yang Anda bangun. Nah, kalau sering force dua-duanya atau salah satu aja, maka ini bisa menutup juga aliran rezeki. Gitu loh. Tetapi kalau misalkan Anda bisa memanfaatkan sinergi atau penggabungan dua unsur kekuatan ini ya, yin dan yang ini, maka luar biasa perubahan dalam hidup Anda. Gitu lah. Nah, kemudian apalagi yang menjadi satu hal yang banyak orang mungkin luput dalam pernikahan. Ini saya agak ngomong yang 17 tahun ke atas sedikit ya. Tapi mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang saya maksudkan. Saya bukan bermaksud untuk porno ya. Dalam hubungan seksual suami istri ya, dalam hubungan seksual ya, itu kan ada yang namanya orgasme. Jadi puncak kenikmatan ya, saat kalau bagi pria itu saat saat terjadinya puncak kenikmatan ya. Di situ ada yang namanya orgasme, begitu juga wanita. Nah, pada saat puncak seperti itu sebenarnya adalah spiritualitas. Kesempatan kita untuk bisa meraih satu spiritualitas tertentu. Karena pada saat berhubungan seksual inilah terjadi pertukaran informasi loh. Jangan dikira ya. Makanya Anda jangan heran apabila orang awalnya belum menikah ini kelihatan wajahnya beda, setelah menikah lama-lama seiring waktu kok lama-lama semakin mirip satu sama lain.
semakin ada garis wajah di satu dengan yang lainnya. Kalau lihat Pak A kok seperti ada wajahnya Bu A, kalau lihat wajahnya Bu A kok seperti wajahnya Pak A, gitu loh. Ada semacam bayang-bayang garis wajah seperti itu. Karena pada saat berhubungan seksual ini terjadi pertukaran informasi. Apalagi di situ kan ada emosi yang intens macam-macam. Jadi momen di saat orgasme ini luar biasa sebenarnya. Anda bisa manfaatkan itu. Jadi momen orgasme adalah salah satu contoh proses di mana kita masuk ke kesadaran yang lebih tinggi. Diperhatikan kalau saat orgasme kan ada satu getaran yang menjalar dari bawah ke atas naik ke ubun-ubun ya. Kalau kita bicara soal cakra ya, berarti dari cakra dasar naik ke cakra mahkota. Jadi pernikahan itu sendiri sebenarnya spiritual. Nah, ada sebuah mungkin pertanyaan, Pak, kalau berhubungan seks kan nggak harus dengan istri sendiri, ya. Anda bisa melakukannya dengan pelacur, dengan hal yang nggak sah ya. Nah, pernikahan sebenarnya tujuannya adalah begini, karena ada satu rahasia di balik hubungan seksual, ada satu spiritualitas di situ, itu juga permainan vibrasi. Maka pernikahan adalah satu ritual yang dimaksudkan untuk mewadahi supaya itu betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik. Saat Anda berhubungan seksual dengan si A, si B, si C, dan sebagainya, itu karena ngawur, ya ngawur, kita tidak tahu, ingat, vibrasi Anda akan saling bertukar. Informasi dalam diri Anda akan saling bertukar. Kebayang kalau misalkan Anda melacur, ya, Anda melacur, di mana pelacur itu tentunya kan sudah dipakai oleh banyak pria yang juga nggak jelas. Dan kebayang kalau informasi itu juga masuk ke dalam diri Anda. Jadi, kalau kita kaitkan dengan DNA ya, saya pernah baca bahwa DNA itu bisa bertukar informasi. Sementara DNA adalah blueprint ya. Blueprint itu adalah boleh dibilang rancangan dasar dari kehidupan kita. Nah, kalau misalkan melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang tidak sah, ini sebenarnya sangat riskan, sangat berbahaya. Gitu loh. Nah, bagi yang sudah menikah juga, ketika berhubungan seksual, apa yang Anda rasakan? Artinya, ketika melakukan hubungan seksual malah mikirin utang, mikirin yang ruwet-ruwet, itu bahaya. Ingat, pada saat terjadi orgasme, maka apa yang Anda pikirkan sebelumnya akan dilepaskan. Ingat, ketika dilepaskan justru akan jadi reality. Jadi pastikan ketika mau berhubungan seksual memang dalam kondisi yang baik. Karena itu bukan sekedar pelampiasan nafsu, tapi di situ sebuah proses ritual untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Jadi seperti kalau kita perhatikan kan bentuknya alat kelamin pria itu seperti kunci ya, sementara alat kelaminnya wanita seperti lubang kunci, sehingga seperti proses membuka pintu kesadaran yang lebih tinggi, teman-teman. Nah, bukan berarti terus berpikir seperti ini ya, wah kalau menikah saya bisa menambah sebuah perubahan hidup ya, meningkatkan kualitas hidup. Terus ini jadi pembenaran nih, kata-kata saya atau penjelasan saya dalam rekaman kali ini menjadi sebuah pembenaran. Wah Pak, berarti kalau istri satu hidup saya berubah, penghasilan saya jadi 30 juta sebulan atau sehari. Berarti kalau istri saya nambah satu lagi, hidup saya tambah baik. Belum tentu. Jangan jadikan ini pembenaran loh ya. Jadi, karena bisa saja pada saat Anda melakukan itu kan di awal niatnya apa? Niatnya sudah force atau power. Yang kedua, pada saat Anda melakukan itu, menikah lagi, istri pertama Anda, kalau dia tidak ikhlas, itu hidup Anda bisa rusak. Nah, tadi masih ingat ya tentang samudera kemungkinan yang saya ceritakan di awal, bahwa dengan siapa kita menikah ini juga bagian dari sebuah cerita khusus. Jadi kalau saya menikah dengan lain orang, belum tentu kisah hidup saya seperti ini. Gitu loh. Artinya, kita kalau misalnya nanti ketemu dengan orang yang tepat, itu akan masuk ke dalam suatu alur yang tepat juga. Ini juga berarti ketika misalkan baik Anda pria atau wanita yang kemudian setelah menikah kemudian mereka sukses luar biasa, Anda nggak boleh sombong. Mungkin Anda berpikir itu adalah hasil kerja keras Anda, skill Anda, karya Anda. Tapi
Persoalannya adalah kalau Anda menikah dengan orang lain, belum tentu Anda seperti itu. Jadi ada kontribusi blueprint dari pasangan Anda. Yang istri tidak boleh sombong atas prestasinya kalau misalkan wanita karir. Karena setelah menikah dengan suaminya, itulah yang membuat karirnya juga lancar. Dan sebaliknya, kadang kan mentang-mentang ya, si suami merasa lebih sukses atau si istri, dan mereka berpikir bahwa itu adalah hasil mereka sendiri. Itu tidak betul. Bisa merubah hidup, bisa merubah alur hidupnya Anda. Kalau Anda menikah dengan orang yang salah, bisa jadi Anda mengalami alur cerita yang tidak enak juga, yang sebaliknya, yang belum tentu lebih baik daripada sebelum Anda menikah. Itu dia. Nah, jadi teman-teman, menikah adalah proses di mana kita melatih diri kita dari kesadaran yang rendah menuju kesadaran yang lebih tinggi. Karena di situ kita akan melatih untuk menjadi satu dengan menjadi satu dengan sesuatu yang secara physically ada di luar diri kita. Nah, kalau Anda mau menyimak ceritanya Pak Habibie ya dan Ibu Ainun, itu luar biasa. Itu saya nonton video beliau waktu diundang dalam sebuah acara motivasi. Beliau sharing tentang perjalanan hidup beliau luar biasa. Sebelum menikah, saat menikah, sampai sudah menikah, perubahan hidupnya luar biasa. Itu waktu itu menikah dengan Ibu Ainun dan ya, si Pak Habibie ini, dia yang tadinya tidak punya apa-apa, bisa sampai punya rumah di Jerman dengan luas 1,5 hektar, kebayang nggak sih di Jerman, dengan peralatan lengkap, ada fasilitas, ada kolam renang dan sebagainya. Artinya sinergi pria dan wanita ini keren sebenarnya. Oke, ya jadi bagi Anda yang belum menikah, masih ketar-ketir soal finansial dan sebagainya, ya, Anda tidak perlu takut, karena menikah ini ketika Anda banyak main di vibrasinya power, nanti hidup Anda berubah kok. Bagi Anda yang sudah hidupnya sudah mapan sebelum menikah, Anda juga tidak boleh sombong juga ya, karena menikah ini kalau Anda nanti banyak main di force, Anda bisa habis itu kekayaan. Jadi nggak penting dari mana Anda start, tapi saat menjalani ini, vibrasinya seperti apa yang Anda bangun selama pernikahan. Seperti itu. Dan lagian kalau misalkan gini, saya kenapa banyak ngomong soal finansial, rata-rata pria merasa nggak siap menikah itu dalam bagian ini. Percaya deh, kalau menunggu siap untuk urusan menikah itu selalu banyak nggak siapnya kok. Anda misalkan mensyaratkan nanti saya kalau mau menikah kalau sudah punya uang segini ya, Anda amati nanti punya uang segitu, Anda merasa belum siap lagi, kayaknya kurang banyak deh. Terus begitu, nanti kalau merasa uangnya sudah cukup pun nanti ada yang lain, saya belum siap ini, saya belum siap itu, dan sebagainya, nggak selesai. Sama seperti wanita juga, akan ada ketidaksiapan masing-masing. Jadi berdamai aja dengan keadaan itu. Niatnya baik, menjalaninya bareng-bareng sampai ending. Seperti itu. Baik teman-teman, jadi kita bisa simpulkan bahwa ada sebuah hubungan yang sangat kuat antara pernikahan dan vibrasi. Oleh karenanya pernikahan sangat dianjurkan. Bahkan sangat penting. Kalau contohnya dalam agama saya, Islam, pernikahan ini disebut sebagai separuh dari agama. Kebayang ya? Jadi ketika seseorang menikah, sempurnalah agamanya. Karena memang praktek-praktek agama itu akan menjadi sempurna ketika sudah ada istri atau suami dan sebagainya. Tapi misalnya ya, Anda memutuskan untuk melajang ya, saya juga tidak akan menyalahkan Anda, tapi sadari betul, kalau Anda bisa kesadarannya luar biasa saat dengan melajang, bisa kebayang pada saat Anda memutuskan untuk menikah dan berproses dengan
baik, pasti kesadaran Anda lebih tinggi lagi. Kuncinya di situ, dalam tanda kutip, berproses dengan baik bersama-sama di dalam proses pernikahan itu.